Vandaag is het de tweede adventszondag op weg naar de geboorte van het kindje Jezus. Twee kaarsen zijn een teken in de nacht. God zet de wereld in het licht. En iedereen die daarop wacht, krijgt vast een lach op zijn gezicht. Selamat pagi sidang Tuhan pada hari Minggu ini, di mana hari Minggu Advent yang kedua, tertanggal 6 December 2020. Shalom, goedemorgen iedereen op deze tweede Adventszondag op 6 December 2020. Marilah bersama-sama kita mulai. Laat ons beginnen. Deze Adventsdienst mogen wij openen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jam ibadah Advent ini kami memperalaskan dengan nama Bapa, Anak laki-laki Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan kuasa dan kemampuan akan Roh Kudus. Amin. Kristus, Sang Penebus segala dosa manusia. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan. Dalam kandang yang kecil di Betlehem, Putra Tunggal Maha Kudus dilahirkan. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan. Dimuliakan
Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, marilah kita berdoa voordat wij naar de schriftlezing horen. Laat ons bidden. Allah Bapa yang di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah beserta dengan kami pada usbu yang lalu. Dan pada hari Advent ini di mana kami menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar, menaruh telinga pada perkataan yang datang daripada firman-Mu itu. Kiranya Tuhan menempatkan perkataan dalam hati-hati kami, supaya kami beroleh kekuatan, penghiburan untuk hidup kami sehari-hari. Beserta dengan hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan, tim produksi ini, pelayan-pelayan tidak hadir, melainkan kami doakan jemaat-jemaat tersebut. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari Advent yang kedua ini terdapat dari dalam 2 Petrus 3 ayat 8 hingga dengan ayatnya yang ke-18. Onze schriftlezing voor deze tweede Adventszondag is te vinden in 2 Petrus 3, de versen 8 tot en met 18, yang berbunyi berikut. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 vers 8 tot met 18.
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. De aarde wordt blootgelegd. En alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op. En de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven, met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen ondergang wordt verdraaid. Dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren. Geprezen zij de naam van Jezus Christus. Berbahagialah segala orang yang mau mendengarkan akan sabda Allah dan serta suka peliharakannya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Maranatha. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesudahnya kita mendengar akan pembacaan Alkitab kita 2 Petrus 3 ayat 8 hingga dengan ayatnya yang ke-18. Kita boleh mendengarkan nats ini sebagai nats atau pembacaan yang menuju dan menunjuk kepada kedatangan Tuhan, apalagi hari Tuhan. Lieve mensen, gemeente, wij hebben zojuist 2 Petrus 3, de versen 8 tot met 18 gehoord. Een adventstekst waarin dan de verwachting wordt gekoesterd, de dag des Heren, maar hoe mensen zich ook, in het bijzonder de gelovigen, zich moeten conformeren en meedoen met hetgene wat Petrus meegeeft. Dan pada sendirinya ada pengharapan dan kepada jemaat Tuhan supaya mereka mengikuti apa yang sudah dikatakan melalui Petrus dan mendengarkan firman Tuhan ini. Apalagi di mana Petrus juga kasih contoh daripada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus sudah mengambil jalannya yang semestinya menunjuk jalan yang baik. Pada sendirinya teristimewa sudah dikatakan dalam ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dan bersama Rasul Paulus dan Petrus, mereka memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan, dan apalagi di mana mereka membawa kabar yang luar biasa akan kedatangan Tuhan kita Yesus Christus. De apostel Paulus wordt hier benoemd in het verhaal van 2 Petrus 3, de versen 8 tot met 18. En wanneer wij vers 15 mogen horen, wordt Paulus ook meegenomen in dit verhaal. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. En bijzonder wanneer hij al die brieven heeft geschreven, en vooral ook voor mensen die hem begrijpen en gefascineerd zijn door Christus en in hun geloof de boodschap van het heil met zich meenemen. Apalagi di mana Rasul Paulus menyatakan akan Tuhan dan di mana pengikut-pengikut dan saudara-saudara yang percaya akan Tuhan dapat mengikuti akan kepercayaan mereka melalui surat-suratan daripada Rasul Paulus. Tetapi juga bahwa di dalam ayat 16 kita juga mendengar hal-hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar baliknya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. En er wordt gesproken over onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen ondergang, dat de woorden verdraaid worden die Paulus gebracht heeft, en trouwens ook gedaan worden met de andere geschriften. Itu berarti dalam jemaat Tuhan ada perpisahan, pembedaan dalam pikiran. Ada mereka yang memutar balikan akan perkataan daripada Rasul Paulus. Dengan kata lain, ada yang mau membuat baik, ada yang mau membuat jahat. Ze willen alles omdraaien wat de apostel Paulus via de brieven gezegd heeft. Al die onstandvastige mensen, zoals hier gesproken worden, onwetende mensen. En ze verdraaien de woorden van de apostel Paulus. Bijzonder worden ze daardoor gewaarschuwd door de apostel Petrus, door Petrus zelf. Mereka juga ditegurkan dan nasihatkan oleh Rasul Petrus. Apalagi di mana Petrus sungguh-sungguh menghargai akan iman dan kepercayaan daripada Rasul Paulus.
En Petrus respecteert ook de apostel Paulus, vooral de standvastigheid, het geloof dat hij heeft. Memang di dalam nats-nats yang berikut, ayat 17 hingga dengan ayatnya yang ke-18, adalah juga sebagai penutup akan titiknya yang penting. En het slot van de brief van Petrus, de versen 17 en 18 van 2 Petrus 3, zijn een afsluiting met een boodschap. En vooral wanneer vooral ook mensen gewaarschuwd worden. Tetapi yang pertama, apalagi pada waktu Advent ini, kita juga mendengar bahwa kedatangan buat Tuhan itu kuasa Tuhan dan wewenang daripada Tuhan. De dag des Heren is in de besluitvorming, in de beslissing, de bevoegdheid van God zelf. Hij zal zelf bepalen wanneer de dag des Heren komt. Pada sendirinya Tuhan Allah yang berkuasa, yang memutuskan kapan Tuhan Yesus datang kembali. Pada sendirinya waktu-waktu Advent ini kita mengharapkan dan kita dukun akan kenantian Tuhan kita Yesus Christus. En vooral met de adventstijd en in deze adventstijd koesteren wij de verwachting en de komst van de Heer. Want voor de Heer is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Het lijkt wel alsof de tijd geen rol speelt. Apalagi di mana Tuhan tidak perlahan-lahan saja, melainkan pada sendirinya Tuhan sabar dengan manusia. Bijzonder wanneer de Heer zelf geduldig is en op zijn hoede is, maar ook heel veel geduld heeft met de mensen. En vooral met ongeduldige mensen die niet meer kunnen wachten op de komst van Christus. Ada juga orang-orang yang tidak sabar lagi mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa pada sendirinya Tuhan mau saja semua orang bertobat dan mereka jangan binasa. De Heer wil alleen dat iedereen tot inkeer komt en dat in ieder geval niemand verloren gaat. En dan luisteren wij ook eigenlijk de tekst uit Johannes 3 vers 16. Kita juga mendengar sebenarnya bunyinya perkataan daripada Injil Yohanes 3 ayat 16. Sesangat Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Johannes 3 vers 16 zegt, want als zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven mag beërven, mag hebben. Dat is het mooiste wat je kunt horen, dat God ons lief heeft. Als de mensen maar volharden in hun geloof. Asal orang-orang saja bertekun dalam iman mereka. Dan cara bagaimana mereka melihat akan hari Tuhan. Bahwa kalau kedatangan Tuhan ada macam-macam berlaku. Wanneer de Heer komt op de dag des Heeren, dan zullen van allerlei dingen gebeuren. Maar zoals de apostel Petrus zegt, wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is ook het diepste verlangen van iedere mens. Dat er weer vrede komt, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waar er gerechtigheid woont. Itu kerinduan manusia dalam imannya. Ayat 13 menyatakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Siapa tidak mau? Apalagi kalau ada damai dan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana pada sendirinya saudara-saudara yang kekasih di jemaat Tuhan itu pada waktu Petrus akan menantikan semuanya itu. Tetapi itu bukan berarti kita
tunggu saja, tetapi juga berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dan itu penting sekali. Bagaimana kalau tidak ada perdamaian dengan Dia, dengan Tuhan? Daarom wordt in vers 14 gezegd, omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen. In kata lain, waktunya kedatangan, kita jangan pusing kepala atau jangan khawatir. Kita saja bertekun dalam iman seperti selalu dinyatakan. Kita hidup dalam damai. Kita hidup satu dengan lain kalau bisa. Jangan satu mempersalahkan yang lain. Hidup menurut kehendak Tuhan. Smetteloos, onberispelijk en in vrede te leven. Daar gaat het om. En vooral wanneer wij het geduld van onze Heer mogen aanvaarden, dat Hij ook ons die redding geeft. Di mana kita boleh menerimanya akan kesadaran dan kesabaran daripada Tuhan akan menjadi keselamatan kita. Dan itu semua, segala perkataan yang Petrus pakai, lalu ia mengakhiri dengan Rasul Paulus, itu sebenarnya maksud daripada semua murid-murid Tuhan dan semua orang percaya. Tuhan yang datang menyelamatkan akan kita. Het is namelijk de essentie. En daarom ben ik begonnen eerst met Paulus en met het slot. En dan keren wij terug waarom dat zo geweest is. En dat het geduld van onze Heer onze redding is. En onze geliefde broeder Paulus, met de wijsheid die hem geschonken is, die brieven heeft geschreven. Dengan hikmat dan pengetahuan yang Rasul Paulus beroleh dan menerimanya daripada Tuhan. Dengan hikmat yang Tuhan kasih dan memberi, dan juga di mana Rasul Paulus terjamah dalam hatinya oleh karena Kristus, omdat hij aangeraakt is in zijn hart juist door Kristus. Dengan kata lain, itu kata yang beta boleh sebutkan ayat 17c daripada 2 Petrus 3. Benoemen vers 17c van 2 Petrus 3. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Laat uw standvastigheid niet varen. Yang baiknya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Lalu dengan kepujian, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Apalagi kita tinggal berpegang teguh. Itu tujuan yang baik. Dat is een fijne, maar ook een goede bedoeling. Een richting die aangegeven wordt. Blijf standvastig en groei in de genade en in de kennis van onze Jezus en Redder Jezus Christus. Groeien in de genade. En dat is juist de boodschap. In de kennis van onze Heer Jezus en Redder Jezus Christus. Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Apalagi di dalam dunia sekarang ini. Waktu-waktunya yang sekarang, minggu-minggu yang berikut, pada sendirinya di berbagai-bagai tempat ada kabar-kabar duka. Tiap-tiap hari Minggu kita mendengar, hari Minggu sampai dengar hari Minggu, di mana saja ada kabar duka. Bukan saja di umat Maluku, di tanah asing ini, melainkan juga di tanah Maluku. Dan di dunia ini. Dan bagaimana kita berpegang teguh dan bertekun dalam iman kalau kita dapat mengalami akan duka cita dan kita mengalami kesukaran dan kesusahan.
standvastig zijn, volharden. Hoe kan je dat in deze tijd, wanneer je overal rouwberichten hoort? Mensen die wij kennen of misschien mensen die wij ook niet kennen, maar toch binnen de Molukse gemeenschap, maar zelfs ook in de Molukken. Waar dan familieleden komen te overlijden vanwege COVID-19. En zij hier te horen krijgen. Misschien denkt u van, ja, hoe red ik me dan? Bagaimana kita dapat mengatasi segala tantangan dalam hidup pada sekarang ini dengan berbagai-bagai situatie yang beta alami. Beta kuat kasih, ben ik nou sterk of niet? Atau beta menyerah saja, susing kuat lagi? Of geef ik mij over, want ik voel me zwak. Marilah segala orang yang letih dan lesu yang ada beban berat akan aku memberi kelegaan. Komt allen die vermoeid en belast zijn, die het juk ondergaat, die het moeilijk hebben. Ik zal u verlichting geven, ik zal u bevrijding geven. Tapi Tuhan Yesus, beta sih bisa tahan lagi. Bagaimana beta dapat dan beroleh kehidupan di dalam dunia ini? Heer, ik hou het niet meer vol. Hoe kan ik dit overleven? En vooral wanneer mensen zich ziek voelen en dat niet overleven. Ya Tuhan, bagaimana dengan beta pun hidup? Kalau beta menantikan Tuhan Yesus nanti datang, tetapi beta tidak bisa sabar lagi. Lebih baik Tuhan Yesus datang sekarang. Zijn mensen die zeggen, Heer, ik kan niet meer wachten, komt u maar. Want ik hou het niet meer vol. En dat is nou precies het punt. Volhouden, standvastig blijven. Dat lijkt makkelijk. Maar voor ons is het ook een pergumulan, zoals wij dat zeggen. Of het nou worsteling is, of wij daarvoor bidden. Wij vragen om kracht van de Heer. Kita tanya kekuatan dari Tuhan. Biar beta susing kuat lagi. Beta tahu Tuhan ada. Ook al ben ik niet meer sterk, als de Heer er maar is. Amen. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia. Hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia. Hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia. Hadapkan
wajahnya dan beri damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Amin, 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 Ketika hari itu datang, Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan permai. Kami dikelilingi kemuliaan-Mu. Tuhan menuntun kami pada mata air kehidupan, menghapuskan segala air mata dari mata kami. Akan terdengar suara-Mu yang berkata, "Sabaslah, hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kekekalan dan kebahagiaan Tuhanmu." Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia-Mu menyertai kami sampai ketika hari itu datang. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia. Hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur. Lieve mensen, laat ons danken. Allah Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Sesudahnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, terdapat dari dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Kami bersyukur selalu ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Dan pada saat ini kami sungguh-sungguh perlu untuk berdekat dengan Tuhan dalam doa kami ini. Pun juga pertama-tama kami doakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang hadir di sini, pun juga mereka yang tidak hadir, kami doakan akan mereka juga. Kami doakan bersama-sama akan produksi tim yang selalu setia melakukan tiap-tiap kali akan pengambilan video ini. Bersama kami doakan akan ketiga jemaat, Kapellen de IJssel, Krimpen de IJssel dan Moordrecht, pun juga regio jemaat
Alvan Anderain bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan termasuk dalam regio ini. Kami serahkan jemaat-jemaat tersebut dalam tangan Tuhan, orang tua-tua, pemuda-pemudi, janda-janda, balo-balo, anak-anak yatim piatu. Umat masyarakat Maluku di tempat-tempat ini juga ya Tuhan kami doakan, dan pemimpin-pemimpin. Bersama kami doakan ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang ada mau bekerja pada USPU yang baru ini, pada tempat-tempat pekerjaan, pun juga anak-anak yang bersekolah, pun juga mereka yang tidak ada kerja diperlukan untuk diberkati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan juga akan bangsa kami di tanah rantau ini dan bangsa kami di tanah air. Kami doakan segala persoalan-persoalan yang berlaku dalam umat Maluku di mana-mana saja, atau persoalan perumahan bersama supaya mereka dapat jalan keluar untuk semua orang bersama dengan yayasan. Sedangkan kami doakan akan pemimpin-pemimpin di dalam ladang masyarakat dan perjuangan supaya mereka sesuai menurut kehendak-Mu. Kami doakan ya Tuhan akan bangsa kami di Maluku, di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau yang mengalami COVID-19, sedangkan juga mengalami akan gempa bumi sampai saat ini. Ya Tuhan beserta dengan mereka, menjadi Tuhan yang membawa perlindungan dan pimpinan dan pun juga penghiburan. Bersama kami doakan hamba-hamba Tuhan di sana, pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja di sana di Maluku dan di dalam dunia ini yang memberitakan akan kabar Advent kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami doakan mereka yang berulang tahun atau mau berulang tahun, dan juga di berbagai-bagai tempat ada kabar-kabar duka cita. Kiranya Tuhan menjamah akan hati-hati mereka supaya mereka terhibur melalui firman yang kudus, pun juga hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan bersama, di mana hati-hati mereka juga terjamah oleh tangan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami juga doakan bestir sinode, bestir klasis, bestir pada majelis gereja, berbagai-bagai koordinasi tim, sedangkan berbagai-bagai komisi yang berusaha meneruskan pelayanan perkembangan jemaat-Mu. Pun kami doakan ya Tuhan akan segala korban persembahan kami ini, kolekta-kolekta, akan persembahan syukur yang diberikan melalui tangan-Mu juga, di mana jemaat-Mu membawa untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati akan kami. Ada banyak perkara yang kami mau sampaikan kepadamu Tuhan, mengenalkan kami. Jika kami melupakan barang sesuatu pun, Tuhan mengampuni akan dosa dan kesalahan kami. Jika kami melupakan untuk sebutkan salah satu nama, Tuhan sudah menuliskan dalam buku kehidupan segala sesuatu yang manusia buat, pun juga mereka yang sudah terpanggil kekasih-kekasih kami, mereka yang berduka cita, di mana mereka ditinggalkan juga diperlukan untuk dihiburkan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami ini demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, Nama-Mu dikuduskanlah kiranya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sediakan
engkau jaga-jagalah setia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalu dan lenyap, tetapi Yesus datanglah kembali peri kekal. Kelak anak insan duduklah di atas awan peri tetap di dalam kebesarannya dipandang dunia gelap. Hendaklah engkau jaga-jagalah setia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Mempelai laki-laki datanglah. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masuk dalam minggu baru ini dengan berkat Tuhan. Gemeente, lieve mensen, gaat deze nieuwe week in met de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal altijd met ons zijn, vanaf vandaag tot in lengte van dagen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, selalu beserta kita daripada jam ibadah ini terus kekal selama-lamanya. Amin.